Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang akuntansi pajak penghasilan PSAK 46. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dirga Hairul Imam, dan rekan saya Siti Qoliah. Baiklah, kami akan memulai membahas tentang akuntansi pajak penghasilan. Pertama, tujuan dari PSAK 46. Tujuan dari PSAK 46 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang kedua adalah bagaimana cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan. Yang kedua adalah transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pendekatan balance sheet untuk pajak tangguhan. Dari tujuan PSAK nomor 46 sendiri sudah mengharuskan perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan atas future tax effect dari suatu transaksi atau kejadian tertentu. Pengaruh pajak di masa yang datang pada dasarnya disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak atau accounting based versus tax based. Pertama, nilai buku akuntansi atau accounting based adalah nilai tercatat aktiva atau nilai tercatat kewajiban menurut akuntansi. Yang kedua adalah nilai buku fiskan atau tax based atau dasar pengenaan pajak. Adalah nilai aktiva atau kewajiban yang diakui oleh DJP dalam penghitungan laba fiskal. Nilai buku fiskan atau tax base terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dasar pengenaan pajak aktiva dan dasar pengenaan pajak kewajiban. Dasar pengenaan pajak aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi penghasilan kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Contohnya, piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui pada saat kas diterima, maka DPP-nya 0. Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100, pendapatan usaha terkini telah diakui untuk tujuan fiskal, maka DPP-nya 0. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang DPP kewajiban. DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan di masa mendatang. Contoh, nilai tercatat beban yang masih harus dibayar atau accrued expense adalah 100. Biaya tersebut dapat dikurangkan secara fiskal pada saat kas dibayarkan, maka DPP-nya 0. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Untuk sebagian besar transaksi, tidak ada perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak untuk pengakuan pendapatan dan biaya. Tetapi untuk sebagian lain ada perbedaan perlakuan. Perbedaan ini dapat digolongkan dalam dua kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan temporer atau temporary difference. Perbedaan temporer ini terbagi menjadi dua, perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban dilunasi. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai kewajiban dilunasi. Lalu yang kedua, perbedaan permanen atau permanent difference. Perbedaan permanen hanya mempengaruhi perhitungan laba kena pajak pada tahun berjalan atau tidak mempunyai dampak terhadap perhitungan pajak di masa mendatang atau no future tax effects. Untuk kepentingan perpajakan, atas perbedaan-perbedaan tersebut, harus dilakukan koreksi fiskal yang dibedakan menjadi dua kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah koreksi fiskal positif, yaitu koreksi yang mengakibatkan laba kena pajak bertambah atau rugi fiskal berkurang. Yang kedua adalah koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi yang mengakibatkan laba kena pajak berkurang atau rugi fiskal bertambah. Contoh temporary difference. Contoh temporary difference memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendapatan atau keuntungan telah diakui dalam menghitung laba komersial, tetapi baru diakui dalam menghitung laba kena pajak di masa mendatang.
Misalnya, untuk tujuan akuntansi, pengakuan pendapatan atas investasi pada surat berharga dengan penyertaan lebih dari 20% diakui dengan menggunakan equity method, di mana pengakuan diakui pada saat investasi mengumumkan laba. Sedangkan untuk fiskal, penghasilan berupa intercorporate dividend bukan merupakan objek pajak jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Penerima dividen adalah PT Koperasi atau BUMN maupun BUMD. Yang B. Kepemilikan saham lebih dari 25%, kecuali koperasi. Yang C. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan dan investor mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal merupakan perbedaan permanen. Perbedaan permanen tersebut disebabkan karena perusahaan telah mengakui penghasilan pada saat investasi melaporkan laba, tetapi secara fiskal belum diakui dan pada saat dividen diterima, ternyata surat dividen bukan objek pajak. Yang kedua, bab atau kerugian telah diakui dalam menghitung laba komersial, tetapi baru diakui dalam menghitung laba kena pajak pada saat realisasi. Misalnya, A. Pembentukan cadangan kerugian piutang tak tertagih dibebankan sebagai biaya akuntansi. Sedangkan untuk tujuan fiskal, baru diakui pada saat piutang dihapuskan sepanjang memenuhi syarat tertentu. Yang B, pengakuan untung atau rugi selisih kos harus diakui pada tanggal neraca untuk tujuan akuntansi. Sedangkan untuk tujuan fiskal, diberikan alternatif sebagai berikut. Diakui pada tanggal neraca, jadi tidak ada perbedaan perlakuan. Atau diakui pada saat realisasi, jadi ada perbedaan kontemporer. Dalam hal pembentukan cadangan piutang tak tertagih tersebut, perbedaan temporernya merupakan deductible temporary difference, karena kerugian piutang tak tertagih baru dapat dibebankan pada saat nyata-nyata tak tertagih dan dihapuskan. Perbedaan tersebut merupakan koreksi fiskal positif. Yang ketiga adalah pendapatan atau keuntungan diakui sebagai penghasilan pada saat diterima untuk tujuan fiskal, sedangkan tujuan akuntansi diakui secara proporsional. Misalnya, keuntungan karena sell atau leaseback diakui sebagai keuntungan tahun berjalan untuk tujuan fiskal. Sedangkan untuk tujuan akuntansi diakui melalui proses amortisasi. Deductible temporary difference, koreksi fiskal positif. Yang keempat adalah beban atau kerugian diakui sebagai beban pada saat dibayarkan untuk tujuan fiskal. Sedangkan untuk tujuan akuntansi diakui secara proporsional. Misalnya, beban finansial leasing SGU hak opsi bagi lease diakui pada saat dibayarkan, sedangkan untuk tujuan akuntansi diakui melalui penyusutan dan pembebanan biaya bunga. Taxable temporary difference, koreksi fiskal negatif. Yang kelima adalah beban expense atau kerugian diakui lebih cepat atau lebih lambat dalam menghitung laba kena pajak dibandingkan dengan pembebanannya untuk tujuan komersial. Tujuan komersial, misalnya, penyusutan fiskal lebih besar dari penyusutan untuk tujuan komersial. Dari uraian yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa taxable temporary difference merupakan koreksi fiskal negatif dan deducted temporary difference merupakan koreksi fiskal positif. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh permanent difference. Yang pertama, biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, misalnya A. Sumbangan, B. Natura atau kenikmatan, C. Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak atau untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPH final, dan lain-lain. Yang kedua adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, misalnya intercorporate dividend yang memenuhi syarat, lalu bagian laba yang diterima perusahaan modal Ventura dari perusahaan pasangan usahanya. Yang ketiga adalah penghasilan yang dikenakan PPH final dan biaya untuk mendapatkannya. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Holia. Saya akan melanjutkan presentasi tentang akuntansi pajak penghasilan, yang mana poin yang akan saya sampaikan yaitu tentang langkah-langkah untuk menentukan pajak tangguhan. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang langkah-langkah pajak tangguhan, langkah-langkah munculnya pajak tangguhan,
kita harus pahami dulu apa itu pajak tangguhan. Di sini pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Secara aspek perpajakan, pajak tangguhan adalah beban pajak atau manfaat pajak yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan. Pajak tangguhan itu timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaannya saat pengakuan mengakibatkan pendapatan atau beban yang diakui pada masing-masing periode itu berbeda. Namun secara keseluruhan pada akhirnya jumlah total pendapatan atau beban yang diakui sama antara fiskal dan komersial. Oleh karena itu, biasanya perbedaan itu disebut dengan beda sementara. Perlu diingat kalau pajak tangguhan ini atau pajak ditunda ini hanya bisa hanya untuk pajak penghasilan saja, baik berupa penghasilan atas operasional dalam negeri maupun atas operasional di luar negeri. Penundaan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya utang PPh di masa mendatang. Selanjutnya yaitu pajak tangguhan itu bisa dilihat dari dua sudut pandang akuntansi. Sudut pandang yang pertama yaitu liabilitas dan yang selanjutnya yaitu aktiva, di mana ketika pajak tangguhan itu dipandang sebagai aktiva, maka di situ terdapat adanya aset pajak tangguhan, yang mana aset pajak tangguhan itu adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan untuk periode masa datang atau masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan atau perbedaan sementara yang boleh dikurangkan, lalu akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan. Kemudian pajak tangguhan menurut sudut pandang liabilitas atau kewajiban. Di situ terdapat liabilitas pajak tangguhan, di mana liabilitas pajak tangguhan ini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, di mana perbedaan tersebut yaitu selain pajak itu timbul karena perbedaan beban antara peraturan pajak fiskal dengan standar akuntansi keuangan. Pajak tangguhan dapat berupa beban pajak tangguhan yang biasanya di sisi debit, lalu atau manfaat pajak tangguhan yang biasanya di sisi kredit. Jika pajak tangguhan berupa beban, maka jumlah pajak terutang atau pajak yang dibayarkan atau pajak kini lebih kecil daripada beban pajak yang berarti kekurangannya harus dibayarkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengakuan beban pajak tangguhan mengakibatkan harus diakuinya liabilitas pajak tangguhan. Sebaliknya, jika pajak tangguhan berupa manfaat atau income, maka jumlah pajak terutang yang bakal dibayarkan atau pajak kini lebih besar dari beban pajak yang berarti kelebihannya dapat dikurangkan dari pajak yang harus dibayarkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengakuan manfaat pajak tangguhan mengakibatkan harus diakuinya aset pajak tangguhan.
Pajak tangguhan dapat dihitung dengan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Dalam kondisi normal, kedua pendekatan itu akan menghasilkan angka yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan. Langkah-langkah untuk menentukan pajak tangguhan, di mana ada dua pendekatan untuk menentukan pajak tangguhan, yaitu pendekatan income statement approach dan balance sheet approach. Biasanya pendekatan income statement ini sama dengan pendekatan laba rugi, sedangkan yang balance sheet approach itu hampir sama dengan pendekatan neraca. Langkah-langkah untuk menentukan pajak tangguhan dengan income statement approach. Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan pajak tangguhan, di mana pendekatan yang digunakan yaitu income statement approach. Langkah pertama yaitu tentukan beda waktu dalam rekonsiliasi fiskal. Beda waktu adalah perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun berikutnya. Dalam hal ini, apabila suatu penghasilan atau biaya pada periode atau tahun saat ini tidak dapat diakui di dalam laporan laba atau laba rugi, kemungkinan akan dapat diakui pada periode selanjutnya atau periode yang akan datang. Beda waktu ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh metode atau asumsi yang digunakan di dalam akuntansi komersial. Metode atau asumsi tersebut berdampak pada penilaian akun di dalam laporan keuangan. Pada umumnya terjadi pada akun-akun persediaan, piutang dagang, aktiva tetap, dan investasi dan lainnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu pisahkan beda waktu koreksi positif dan negatif, di mana koreksi positif dikali tarif akan menjadi aktiva pajak tangguhan, sedangkan koreksi negatif dikali dengan tarif maka akan sama dengan kewajiban pajak tangguhan. Adanya koreksi positif akan menambah laba komersil atau laba penghasilan kena pajak. Jadi koreksi positif akan menambah pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Sedangkan untuk koreksi negatif, tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersil atau laba pajak penghasilan, di mana hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih tinggi daripada biaya-biaya fiskal. Yang ketiga yaitu langkah untuk menentukan pajak tangguhan yang ketiga yaitu menentukan pengaruh kerugian fiskal terhadap aktiva pajak tangguhan, mana rugi fiskal dikali tarif sama dengan menambah aktiva pajak tangguhan. Lalu kompensasi rugi fiskal dikali dengan tarif akan mengurangi aktiva pajak tangguhan.
Lalu dari hasil yang tadi akan menentukan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan bersih. Langkah selanjutnya yaitu menentukan penghasilan beban pajak tangguhan. Beban pajak adalah jumlah pajak yang dihitung dengan cara dan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan saat pengakuan pendapatan atau beban sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jumlah beban pajak bisa berbeda karena berbeda dengan pajak kini, di mana pajak yang dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jika jumlah beban pajak dengan jumlah pajak kini tidak sama, maka selisihnya merupakan pajak tangguhan. Beban pajak itu dapat dirumuskan dengan beban pajak sama dengan pajak kini ditambah pajak tanggungan. Rumus lainnya dapat berupa beban pajak kini dikurang dengan penghasilan pajak tangguhan sama dengan beban pajak. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan saldo akhir aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menentukan pajak tangguhan berdasarkan pendekatan balance sheet approach, di mana yang pertama yaitu menentukan nilai buku akuntansi dan nilai buku fiskal. Jika posisi di mana nilai buku fiskal lebih besar dari nilai buku akuntansi, maka di masa depan atau periode selanjutnya jumlah beban fiskal akan lebih besar dari jumlah beban komersial. Pada jumlah pendapatan tertentu yang sama, hal ini akan mengakibatkan jumlah laba fiskal yang lebih kecil dibandingkan dengan laba komersial. Ini berarti di masa yang akan datang jumlah pajak terutang atau yang akan dibayarkan akan lebih kecil dibanding dengan beban pajaknya. Dengan demikian, posisi keuangan saat ini menyebabkan entitas memiliki manfaat ekonomi yang besar untuk membayar beban pajak di masa mendatang, sehingga harus diakui adanya aset atau aset pajak tangguhan. Sedangkan jika yang terjadi sebaliknya, yaitu nilai buku dari fiskal ini lebih kecil dari nilai buku akuntansi, maka maka akan berkebalikan dengan yang saya sampaikan tadi, di mana dan akan berujung pada harus diakuinya liabilitas pajak tangguhan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan beda selisih yang merupakan beda waktu, kemudian menentukan saldo akhir aktiva atau kewajiban, kemudian menentukan saldo akhir aktiva kewajiban pajak tanggungan bersih, lalu menentukan saldo akhir aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tahun berjalan, kemudian menentukan penghasilan beban pajak tangguhan, dan yang terakhir menentukan provision for income tax, yang mana di akun aktiva nilai bersih aktiva lebih besar dari nilai buku fiskal, maka hasil dari selisihnya tuh dikali tarif dan hasilnya yaitu kewajiban pajak tangguhan. Sedangkan kalau nilai buku akuntansi lebih kecil dari nilai buku fiskal, selisih dari itu dikali dengan tarif, maka hasilnya akan menjadi aktiva pajak tangguhan.
saldo akhir aktiva atau kewajiban pajak tangguhan, yaitu rumusnya saldo awal aktiva atau kewajiban pajak tangguhan ditambah atau dikurang aktiva kewajiban pajak tangguhan tahun berjalan, dan hasilnya itu saldo akhir aktiva kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang